Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel, bahas masalah pertanian dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak beredar di medsos yang menyampaikan bahwa tanah warisan itu bisa menjadi tanah negara atau bisa diambil oleh negara. Nah, bagaimana jawabannya? Ya memang bisa, tetapi memang tidak semudah bahwa tanah warisan itu bisa diambil begitu saja oleh negara atau bisa menjadi tanah negara. Jadi untuk membahas hal ini, saya akan membagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Pertama, yaitu tanah warisan yang statusnya masih belum bersertifikat atau masih berstatus sebagai tanah girik atau tanah milik adat. Seperti kita tahu bahwa tahun 2026 tanah-tanah yang belum bersertifikat, artinya tanah-tanah yang bekas milik adat ini akan menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, jadi kalau seandainya tanah warisan ini kemudian menjadi tanah negara, yaitu memang sesuai peraturannya itu seperti itu. Jadi pada tahun 2026 itu akan menjadi tanah negara untuk tanah-tanah yang memang belum bersertifikat, dan itu sudah kita bahas di beberapa video saya sebelumnya. Nah, kedua, tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak milik, tetapi tanah yang seperti ini ketika akan menjadi tanah negara atau bisa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ketika tanah ini statusnya sudah menjadi harta warisan, tetapi para ahli warisnya itu tidak memanfaatkan atau menggunakan atau secara fisik memang tidak dikuasai selama bertahun-tahun, sehingga tanah yang seperti demikian itu menjadi objek tanah terlantar. Nah, kita juga sudah membahas tentang bagaimana sebidang tanah itu bisa menjadi objek tanah terlantar. Nah, itu bisa dilihat dari pembahasan video saya sebelumnya di channel ini yang membahas tentang objek tanah terlantar. Memang ketika itu tidak dimanfaatkan, tidak diusahakan, tidak pun dikuasai secara fisik, bahkan ahli warisnya pun berada di mana itu tidak diketahui, maka tanah itu melalui peraturan pemerintah objek tanah terlantar itu bisa menjadi tanah terlantar dan kemudian statusnya bisa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi itu satunya hak milik adat, satunya sudah bersertifikat hak milik, namun karena tidak dimanfaatkan dan ahli warisnya juga di mana keberadaannya itu juga tidak diketahui, maka kedua-duanya status tanah ini bisa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, ketiga, tanah warisan tetapi yang sertifikatnya itu hak guna bangunan. Nah, sertifikat hak guna bangunan ini ketika menjadi harta warisan, kemudian oleh ahli warisnya juga tidak diperpanjang, setelah 2 tahun selesainya jangka waktu hak guna bangunan, maka itu kan otomatis menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Sehingga kalau ahli waris ingin memiliki kembali tanah tersebut, maka mereka harus kembali mengajukan permohonan ke BPN untuk mendapatkan haknya kembali. Jadi itu juga bisa menjadi tanah negara ketika hak guna bangunnya sudah selesai dan mereka tidak memperpanjang atau tidak melakukan permohonan pembaruan hak setelah 2 tahun jangka waktunya berakhir. Demikian juga dengan tanah warisan yang statusnya pakai, sama dengan tadi yang berlaku untuk hak guna bangunan. Nah, demikian sehingga kita menjadi paham bahwa tanah warisan ini kalau diributkan kok tanah warisan bisa diambil, itu bukan tanah warisan yang tentunya itu masih kalau misalnya ada rumah kemudian masih dihuni oleh ahli warisnya, kalau dia berbentuk tanah tetapi dirawat, dimanfaatkan dan diusahakan oleh para ahli warisnya, dan mestinya ahli warisnya itu juga mengurus balik nama warisnya
agar supaya sertifikat hak atas tanah itu bisa menjadi nama para ahli waris. Nah, demikian juga untuk tanah yang milik adat, yaitu itu tadi ya, karena memang tidak usah menunggu bertahun-tahun itu semacam ditelantarkan, tetapi karena memang peraturannya tahun 2026 bagi semua tanah-tanah bekas milik adat itu menjadi tanah negara, maka ya dia juga akan menjadi tanah negara jika di dalam tahun 2026 itu tanah itu juga tidak dimohonkan sertifikatnya atau belum terbit sertifikatnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan banyaknya yang membuat konten di medsos itu tentang tanah warisan yang bisa diambil oleh negara. Jadi kalau ada yang menanyakan, jawabnya ya memang bisa, tetapi dengan tadi tahap-tahapan dan juga status-status tanah yang sudah saya sebutkan tadi. Caranya bagaimana tanah warisan itu bisa beralih ke tanah negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang memberi subscribe dan like-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.